wa ahli baitina khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun wilayah desa Sumberjati, dusun Rangkah, kecamatan Mojoanyar, wabil khusus secara umum terhadap beliau-beliau di tingkatan kabupaten, jamaah yang hadir baik di majelis maupun di luar sana, semuanya rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, untuk malam hari ini kami akan membahas tentang sejauh mana kita terus menerus menjaga zikir. Sejauh mana pentingnya kita untuk menjaga zikir pada Allah. Hal ini sudah tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat pinten Bu? 41, 42, 43. Ini ayat khusus bagi kita, khusus loh ya, yang sudah membawa kuncinya zikir bertemu Allah. Khusus iki khusus mereka yang hatinya sudah memahami zikir sirul asrar. Dan umumnya bagi mereka yang sudah sampai pada zikir khafi atau zikir siri, sehingga di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi amanu. Yang dipanggil itu amanu. Berarti hanya orang yang beriman. Maksudnya iman terhadap siapa?
Terus iman yang bagaimana? Yang dimaksud amanu ini yang bagaimana? Adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak lagi selain Allah itu mempunyai manfaat dan mudarat selain Allah. Orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah orang yang hanya hatinya condong pada Allah dalam segala hal aspek apapun. Contoh, sakit itu nggak punya yakin, nggak punya keimanan kalau sakit itu timbulnya dari selain Allah. Niki sing kula maksud amanu di sini secara khusus. Kita sakit berbagai macam alasan sebab musababnya terusi dokter. Kata dokter lagi tuh nggih. Bahasa dokter itu bahasa hukum sebab akibat, hukumnya di syariat. Masih mengatakan sebab akibat. Sebabnya apa awakmu greges? Padahal penyakit kronis tidak. Kata dokter, gregesmu iku sebab gegermu dengkeken. Dokter awak panas akhirnya mboten stabil. Terus imun rendah akhirnya batuk, pilek. Iku dokter, Pak. Syariat gak apa-apa ngomong ngoten. Berarti itu ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas. Tapi ayatnya 41 ya ayyuhalladzina amanu. Enggak boleh. Hati beriman pada dengkek. Dengkek bahasa Indonesia ini penyakit apa, Pak? Pinggang ya. Pinggang kejepit gitu ya. Atau imun enggak boleh. Amanu itu harus bisa masuk pada hidup yang menguasai itu. Di dalam dengkek atau kurang imunnya, siapa lagi kalau bukan Allah? Tapi bukan berarti Allah iku loro panas. Bukan begitu loh ya. Pun salah paham. Yang menguasai dalam sakit, dalam dengkek, dalam sakit pinggang atau imun rendah itu hanyalah Allah hidup itu. Tapi bukan berarti Allah itu sakit dengkek ya ndak pun. Amanu di sini adalah jenengan yang sudah punya satu keyakinan semua apa munculnya sakit itu semata-mata datangnya dari Allah. Akhirnya nek diobatke gak patek gelem. Gak patek gelem minum obat ya patek gelem, suntik ya gak wani. Ndelok jarum kaya ngono dawane mendahno dimasukno di dalam tubuh. Lah,
Akhirnya apa? Ini penyakit yang menguasai Allah. Nanti Allah sendiri yang mengobati. Wis gitu aja. Jadi mohon maaf, manakala malam hari ini saya mulai Sabtu, kalau diwingi terasa mulai Sabtu itu. Sekarang masih ada karen-karene lah. Jadi cara makan itu masih pahit raose. Rasanya masih pahit. Tadi saya dibelikan gulai, Pak. Gulai. Dulu zaman kecil saya, anaknya orang tuaku, kalau sakit itu dibawa ke pasar. Diajak makan gulai langsung waras. Iya dulu itu. Karena apa? Tiap hari makannya nasi empok. Akhirnya ketemu nasi putih, gulai, seneng waras. Nah ini masih pahit. Masih pahit, tadi masih pahit. Terus enggak apa-apa. Sing penting ngaji jalan terus. Walaupun waktunya itu tidak seperti biasanya. Istiqomah itu penting, Pak, ya. Penting. Pun. Apa Allah memanggil untuk apa? Uzkurullaha. Ilingok awakmu kabeh menyang Gusti Allah. Maksudnya ingatlah kau pada Tuhanmu, ingatlah kau pada Allah. Maksudnya ingat, menyadari bahwasanya semua apa persoalannya itu yang menguasai hanyalah Allah. Ikut dengan hati yang ikhlas tulus, Pak. Nggak bisa dipaksa. Sambungkanlah iman di dalam hatimu, rasa di dalam rohmu dengan hidup yang menguasai segala hal apa yang telah ditetapkan kepada kita. Tatkala kau tidak bisa, belum bisa untuk nyambung no rasa menyang urip, nyambung no iman menyang Allah, dalam segala ketetapan apa yang dihadapkan Allah, maka zikron kathiron. Teruskan. Jangan putus asa dikarenakan belum bisa klik. Jangan. Teruskan. Sebab apapun persoalannya, datangnya sesuatu kebahagiaan, terlebih dulu kita terima dengan susah payah. Contoh, kita pingin kaya, ya harus kerja giat. Enggak terus kita itu malas-malasan, terus ngingu tuyul. Bukan gitu. Kita pingin nilai bagus di sekolahan, harus susah payah belajar, sinau, mutolaah. Kita ingin sesuatu yang baik itu datang otomatis, Pak. Kita harus terlebih dulu melewati kesusahan. Sama dengan itu tadi. Walaupun ruhaniyahmu itu ketika saat dzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basyirah belum klik sambung menyang urip di ainul basyirah, jangan berhenti. Zikron kathiron, teruskan dzikirmu. Sing penting jenengan ini sudah membawa kuncinya
Zikir untuk bertemu Allah. Prinsip yang harus jenengan pegang di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allahi. Barang siapa yang hatinya ada kerentek, keinginan ingin bertemu Allah, pasti Allah akan temui dalam waktu yang telah dijanjikan. Itu pasti, Pak. Tidak semua orang loh ya hatinya ingin ketemu Allah. Gak semua orang. Sampai lihat masa pengalaman kita belum mengerti tentang ajaran dinut tauhid. Bagaimana kita tekunnya sholat, tapi sedikit pun hati tidak ingin untuk bertemu Allah. Paling kita itu ingin, ya Allah jauhkan aku dari siksamu, masukkan aku dalam syurgamu, ampuni aku segala kesalahanku, lah gitu tak? Untuk bertemu Allah tidak ada. Karena belum mengerti. Padahal itu derajat yang paling luhur daripada syurga atau rahmat. Allah itu khalik, surga itu makhluk. Lebih mulia mana surga dengan Allah? Dulu Pak, maklum karena semuanya itu proses. Makanya saya katakan tidak semua orang ingin bertemu Allah. Enggak semua orang. Hanya mereka yang sudah ditaruhi Allah sebagai pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya mereka. Entah bertemunya Allah lewat zikir yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, entah terserah jenengan. Tapi yang jelas semuanya bisa Anda jalankan sebagai jalan dengan catatan membawa kunci sirul asrar. Lewat sholawat bisa, tapi Anda harus memegang sirul asrar supaya pujaan ruhaniyahmu itu tidak terhadap makhluk. Saya teringat insya Allah tahun 84 kalau nggak salah, 84 atau 82. Saya itu diajak salah satu tokoh Kediri, gak usah tak sebutno tasik wonten, sowan ke Mbah Ma'ruf Donglu Kediri. Saya mau, sebab ada yang perlu kami tanyakan. Ketika beliau berfatwa, Mbah Yai berfatwa, setelah kami bertanya tentang robitoh, ya, tentang robitoh. Robitoh itu untuk jalan menuju pada Allah lewat zikir bisa, lewat sholawat bisa, lewat tahmid juga bisa, lewat bacaan apapun juga bisa. Ketepatan di situ saya bertanya tentang apa yang selama ini kulakukan. Maksudnya mutakalim itu kemana, Mbah Yai? Pujaan saya itu robitohnya mutakalimnya mana? Maksudnya mutakalim itu
substansinya. Jawabannya beliau begini. Yang dimaksud Gusti itu ruhaniyahmu harus terhadap hidup. Lah Rasulullahnya jasmaniyahmu. Ini robitoh. Yang robitoh ini sanatnya langsung di situ Allah. Artinya si Salik ketika suluk tujuannya itu bertemu Allah. Bukan bertemu siapa-siapa. Sehingga ketika saat saya menyebut Sayyidi, itu substansinya rohania saya harus ke lilladzi fataras samawati wal ardh, pada hidup yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Bahasa syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya tanya, kemudian Rasulnya pada siapa? Pada Muhammad ibnu Abdillah. Diri kita jasad harus pada Muhammad ibnu Abdillah. Jadi gak boleh karu-karunya kedua-duanya itu jatuh pada makhluk, gak boleh. Inilah yang dimaksud dalam satu hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pujaan jasmanimu, jasmani, ya harusnya pada jasmani. Satu contoh, saya terhadap guru saya, salaman ya kudu takdim ta'ambung, jasmani loh ya. Tapi ruhani nggak boleh. Ruhani robitohnya harus pada Allah. Ini maksudnya beliau ketika saat saya sowan terhadap beliau menanyakan tentang masalah sak temen iki sesungguhnya ini bagaimana. Ini beliau langsung loh ya. Beliau langsung. Insya Allah tahun 84 kalau nggak salah. Ini nggak 84, 82. Jadi robitoh kita itu langsung pada Allah. Jangan pada selain Allah. Ruhaniyah, rosone, imane tidak boleh selain Allah. Kan sudah jelas dalam doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya, sapa wajhiya lilladzi, hidup. Arahno wajah rohani lho, arahno depno nanggone urip hidup. Otomatis ini ada sanatnya, ada sambungannya, ada talinya. Apa? Sirul asrar, lewat rasa. Kalau nggak ada rasa, nggak ada iman ke hidup, nggak iso, Pak. Nggak bisa. Ini penting, Pak. Penting. Pundi sepidole. Nah, pun mboten napa-napa nek gak ana. Pun kersane dingen-ngen ae nek ngono ya. Ora apa-apa, pun. Allah. Jadi amit.
iman, ruh. Jasad makhluk. Ini Pak, mungkin ada yang pernah mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Mungkin ada ya. Ini saya hanya mengklarifikasi saja, sebab di lapangan banyak dicampur jasmani dan rohani, itu nangone makhluk. Hati ruh jenengan harusnya pada hidup, yaitu Allah. Terus jasad pada makhluk. Contoh, kula punya guru, jasad saya sama makhluk, podo guru nih, podo jasadnya. Itu namanya akhlak, disebut akhlak istimaiyah. Paling tidak saya cium, bukan niat apa-apa, niatnya jasad niki mau adalah untuk sambung tunga, begitu. Tapi ruh sambungnya terhadap hidup di dalam beliau. Paham? Lah bisanya sambung harus ada rasa, ada iman. Iman yang mana yang dimaksud? Iman yang muncul dari zikir, sirul asror. Niki Pak, yaitu zikir yang tidak mengucap, zikir yang hati sampean itu sudah tidak ada iman selain daripada hidup itu. Berarti makhluk itu guru saya nggak punya hak hidup, nggak ada. Mestinya gitu. Entah untuk sekarang itu bagaimana maksudnya para mursyid kita mendidik kita, entah bagaimana aku juga nggak tahu. Apakah dijelaskan asli dari beliaunya atau enggak, aku nggak tahu. Sebab sholawat itu beliau yang menciptakan, beliau yang mengijazahkan. Ada yang tahu Kediri Donglo? Ada yang tahu? Mbah Ma'ruf, masa nggak ada yang kenal Pak? Udah. Saya cuman duduno nggon-nggonani mawon. Ben cek mboten bundeli tengah radosan. Cek mboten ngelimbung di tengah lautan. Biar sampean pada satu tujuan yang sampean tuju. Tujuan sampean apa? Lewat zikir. Tujuan siapa? Jenengan lewat sholawat bertemu Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah, itu penghormatan di situ. Allah memberikan penghormatan, malaikat memberikan penghormatan. Dan Allah nanti juga akan memberikan penghormatan terhadap jenengan yang sudah memegang sirul asr. Ayo diterus nih ayatnya. Wasabbihu dan padha nyucekno sira kabeh bukrata wa asila, mulai hari pagi sampai waktu sore. Bahasa sucikan itu Bapak Ibu
Iman yang tadinya ada selain Allah, contoh, tadi kula yakin sebab dengkek iku, sebab imun iku, akhirnya awak kula greges. Iki dilangno. Fasabbihu. Bersihkanlah iman-iman di dalam hatimu yang sudah ada selain Allah. Bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Baik pagi, siang, asil, malam, lakukan. Tentunya ya sak mampu di dalam diri kita masing. Artinya apa? Caranya bagaimana kita mensucikan? Dzikir sirul asrar di su'aul basirah, tembuskan terus ke ainul basirah. Rasa iman itu kukuhkan Pak dalam dirimu dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah Allah Allah, tapi disertai dengan sirul asrar. Siapa yang mau melaksanakan hal itu, maka huwa utawi Allah iku alladzi hidup yusalli kang aweh rahmat yusalli kang memberikan rahmat, kang memberikan penghormatan. Sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Kalau kau terus melakukan zikir tersebut pagi sampai pagi, maka huwallazi yusalli alaikum. Allah pasti akan memberikan rahmat terhadapmu. Apa itu rahmatnya Pak? Bertemu Allah. Itu rahmat yang tidak ada bandingannya. Kalau rahmat surga, ada neraka, iki sik endek Pak, masih rendah. Jadi Allah kasih rahmat itulah bentuk penghormatan Allah terhadap panjenengan. Ketemu piro yo Allah kok memberikan penghormatan terhadap jenengan. Padahal kita makhluk lah ngaten dah. Itu karena sami'na wa ata'na, jenengan kalih kula niki tidak hanya mendengarkan seruan Allah, tetapi juga melaksanakan seruan Allah tersebut. Sebab tidak sedikit orang yang mendengarkan telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi yang tidak percaya, iku rombongan Pak, gerutuk-gerutuk. Gak percaya rombongan. Yes. Allah kasih rahmat. Wa malaikatahu, dan piro-piro malaikat Allah selalu mendoakan, meminta pengampunan terhadap Allah untuk jenengan atas segala kesalahan. Iki malaikat. Bahasanya piro malaikat ora kena dihitung. Wa malaikatahu wa malaikatuhu, dan piro-piro malaikate Allah. Penghormatannya apa malaikat itu? Memintakan ampun terhadap Allah atas kesalahan jenengan. Makanya Pak, beda Pak, jenengan
dulu duwe amaliyah model apa, sugiya kaya apa, belum mengenal dinut tauhid, belum mengamalkan sirul asrar, rohanian jenengan kali kula gentayangan, Pak. Gak ada rasa damai, rasa puas, rasa jenjem, gak ada. Coba sak mangke sekarang sudah dikron kathiron, bahkan fasabbihuhu bukratan wa asila, terus menerus ayem, Pak. Estu walaupun gak nyekel duit, Pak, mboten kados dulu. Bingung saniki karena hatinya condong, hati kita rohania ini hanya pada Allah, hanya pada hidup yang segala-galanya. Iyalah, akhirnya apa, Pak? Gak nyekel uang loh, hanya sebentar. Pasti Allah kasih itu. Gak punya rokok, pasti Allah itu ngasih itu rokok mbu tekik-tekik titik. Tahu tekik ya? Semalam gak bisa rokokan. Arek pondok biasa, Pak. Melaku-melaku yang ngembong. Tegesan, Pak. Loh. Apa bahasa Indonesia tegesan nih, Pak? Udis ya. Udis puntung rokok. Ibu nggak ada yang digoreng, nggak ada yang digodok, nggak bingung karena hatinya condongnya cuma karena Allah. Aku yakin dengan sikap yang seperti ini, Ibu, pasti Allah datangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih itu. Beda, Pak, dengan ibu, bukan ibu di sini loh ya. Di sana, di Amerika sana, nggak ada yang dikodok, ngomel-ngomel. Suaminya dicelatu-celatu. Pagi belum kerja, didobrak, dikondang berangkat mencari uang. Itu wanita yang di Amerika. Ameriki mboten, nggih. Amerika. Aku yakin kok kalau sudah hatinya condong pada Allahnya atas segala hal apapun, mboten mudah bet gitu, Pak. Mboten mudah. Walaupun itu datangnya tiba-tiba bet sesaat, akan kembali lagi netral lagi. Ayem. Bentuknya Allah memberikan rahmat adalah bertemu Allah dengan cara liyukhrijakum, krana arai ngetokno sapa Allah kum ing sira kabeh minadz-dzulumat, dari hati yang gelap ila nur, menuju hati yang terang beneran, dari hati yang susah, hati yang gelisah, menuju hati yang damai. Itulah yang kumaksud liqaillah, bertemu Allah. Sebab tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang tidak fata morgana kecuali bertemu Allah. Tidak ada kedamaian yang tidak fata morgana kecuali bertemu Allah. Tidak ada cinta yang sejati di dunia ini kecuali cinta hanya pada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dengan hakiki di dunia ini kecuali bertemu Allah. Udah pegang itu. Wa kana lan ana sapa Allah bil mukminina
terhadap orang-orang mukmin iku aliman, iku rahiman, zat kang kasih sayang. Inilah Bapak Ibu, kalau si hamba ruhaniyahnya itu megang terus zikir sampai bertemu Allah, wa kana bil mu'minina rahima, mesti Allah itu selalu kasih sayang terhadap jenengan. Di dunia nggak mungkin jenengan iki sampai mate sebab kelaparan. Gampangin ngono Pak ngomong. Di akhirat inilah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, hanya Anda yang mendapatkan rahmat. Golongan Anda yang mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena di dunia jenengan ini estu betul-betul memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir selalu hatinya pada Allah. Hati selalu sadar di setiap aktivitas bahwasanya semua yang berperan, yang menggerakkan hanyalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya mana Allah itu? Yo antara saya dengan jenengan, inilah wujudnya Allah yang tanpa batas dan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Mohal hukume Allah iku bisa dihijabi terhadap sesuatu yang tidak ada. Sebab sesungguhnya yang ada itu Allah. Mohal Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu yang mati, sementara Allah itu yang hidup. Mohal Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu selain Allah, padahal sedangkan Allah itu paling dekat terhadap dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi terhadapmu. Iku Allah. Tinggal kita selama ini enggak sadar Pak Bu, kalau Allah itu selalu dekat pada kita. Tadi sudah saya katakan, mana sih Allah itu wujudnya? Antara aku dengan kau, inilah Allah. Di dalam dan di luar, dan tidak ada batas apapun Pak. Ini hanya hamba yang digendaki Allah lah yang merespon zikir yang seperti ini. Sebab tanpa ini tidak akan bisa ikan di laut itu hidup, ikan di air itu hidup, makhluk di tanah itu hidup, makhluk di atas tanah itu hidup. Pesawat tidak akan bisa bergerak di atas. Begitu seterusnya. Wahai manusia, sudah cukup kau berbuat dolim pada Allah, pada Tuhanmu selama ini. Dengan bentuk kau telah meniadakan beliau dan mengadakan selain beliau. Meniadakan beliau, mengadakan selain beliau. Sudah cukup waktunya kita berbuat zalim pada Allah. Sudah cukup kita berbuat syirik pada Allah. Kita menata kehidupan ini di dunia untuk kehidupan akhirat. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka orang-orang saat di dunia dia tidak mau lagi alias mendustakan bertemu terhadap Allah. Celaka. Berarti qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang ketika di dunia
itu memperhatikan bertemu terhadap Allah. Kuncinya adalah berzikirlah kau dengan zikir sirul asrar. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 ini jadikan sebagai dalil, sebagai hujah Anda untuk mendekat dan bertemu Allah. Sampai gak usah khawatir sanadnya ini mutasil apa munfasil, sambung apa mboten. Sanad sambung dan tidaknya itu ukurannya Pak ya. Hatimu ada rasa iman pada hidup itu Allah ndak? Kalau ndak, berarti sanad Anda terputus. Saya tidak bicara sanad makhluk. Ndak. Karena robito itu menghadapnya ruh itu pada Allah, bukan pada makhluk. Kalau jasad silakan. Sanad itu apa toh Pak? Tali. Apa talinya ruh? Zikir pada Allah. Makanya sampean zikir jenis apapun, kalau tidak ada sanadnya, sirul asrarnya, mohon maaf, 10 tahun nggak harap bisa wusul pada Allah. Secara sistem, secara sistemnya begitu. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu untuk memperjalankan Anda ya tidak melewati sirul asrar langsung fana'u dzikri. Allah mampu Pak. Saya katakan tadi secara sistemnya walaupun 10 tahun gak akan bisa. Bapak Ibu, kalau kita bicara sanad secara syariah, ya berarti ada kaitannya dengan ilmu atau guru. Sampai pada Rasulullah apa enggak? Niki kan jasad Pak. Cuman yang sanad rasa iman itu enggak pernah dibahas. Bagaimana Anda bisa sampai pada Allah dalam kewusulan? Sampai munyer-munyer kayak gilingane, kayak seperti kitirane helikopter, ya terus munyer ya Pak. Gak bisa Pak. Mungkin ini berbagi pengalaman Pak ya. Saya 3 tahun mengamalkan sholawat wahidiyah. 3 tahun Pak. Mujahadah tiap malam Pak. Jangankan malam, habis sholat selalu. Cuman saya belum dibuka sirul asrarnya, jatuhnya ruhaniyaku terhadap makhluk. Jadi muter-muter saya sakti. Bukan itu yang ku cari, bukan itu. Akhirnya itu tadi, saya langsung tanya pada sumbernya. Ternyata selama ini saya yang salah. Bukan Mbah Ma'ruf yang salah. Saya yang salah. Udah tak tegas napisan. Biar clear niki, biar clear. Iya. Jadi robitohnya rohania itu, ruh itu lewat rasa harus pada Allah. Jasmani pada Rasulullah, nggak apa-apa kalau gitu. Sakit dipaham nggih? Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi disitulah kalau panjenengan sudah estu sudah megang sirul asrar, ada satu keyakinan bahwasanya hidup itu adalah Allah. Namanya sifatnya adalah hidup, wujudnya ya ini, udah sebagai hujah dalil Anda untuk melakukan sesuatu yang benar. Al-Ahzab 41 sampai 43. Teruskan zikir tersebut, teruskan.
Allah sudah mengatakan, "Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu." Jelas toh Pak? Ini tidak guyon Pak. Ini Quran. Ini Allah yang mengatakan, itu Allah, bukan seorang sing greges iki, bukan. Bukan Pak, Allah yang mengatakan iki Allah. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup. Yusalli, yang akan memberikan rahmat, yang akan memberikan kehormatan terhadap alaikum ing atase sira kabeh. Apa penghormatan ini tadi? Liyuh rijakum minadz-dzulumati ilan nur. Anda dibebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu. Anda dikeluarkan dari hati yang gelap menuju hati yang makrifat pada Allah. Itulah Pak, satu-satu rahmat yang tertinggi yang pernah dialami dan diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapapun akan dikehendaki Allah. Bila mana Allah menghendaki satu hamba, tidak hanya Kanjeng Nabi, terhadap jenengan sebagai umatnya bisa ini. Kalau enggak, mengapa ayat ini diturunkan? Gitu loh ya. Jadi jangan mempunyai pikiran yang cekak Pak. Itulah Kanjeng Nabi, kalau kita umatnya enggak bisa. Jangan begitu Pak. Itu berarti kerdil iman kita. Jangan seperti itu. Kita harus optimis Pak. Terus bisa. Makanya di samping Allah yang berkata, juga Allah yang berjanji. Saya seperti ini Pak ya. Mungkin yang ditakuti orang itu kan kebanyakan kan bongko toh Pak ya. Omane lorone loro kronis ya. Sing ditakuti lah bongko nggih. Apa bahasa Indonesia bongko? Mati. Semua manusia yang ditakuti lah mati toh Bu? Mati. Karena kita masih merasa hidup. Kita masih merasa hidup sebab dihidupi yang hidup. Coba lepaskan. Kita merasa hidup, lepaskan. Kembalilah ke asal kita. Asalnya kita tidak ada, asalnya kita mati. Kembali pada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Udah kata Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kula bersyukur loh Pak. Duweni sakit, yang sakit itu mendekati kematian itu bersyukur. Sungguh bersyukur. Karena apa? Hanya itu yang kutunggu. Mulai sejak dulu gue tunggu itu. Istilah bapak jadi polisi, tugas terus setiap hari ditren oleh pemimpin kita Pak, senior kita. Lama-lama capek enggak Pak? Capek Pak. Orang itu mesti ada titik jenuh Pak. Titik jenuh. Setiap saat dan waktu kita berdiri di atas perintah. Salah harus siap, benar harus siap. Itu TNI Polri itu seperti itu. Salah harus siap, benar harus siap. Enggak boleh apel, bos, dan saya ngurus dan enggak bisa. Enggak boleh itu. Tahu ngurus sakit perut enggak boleh. Apapun resiko harus dijalani. Terus kalau dipensiunkan, sudah pensiun,
terima bayaran terus. Enak tak? Aslinya enak. Sudah tidak berjalan di atas perintah kita, jadi kan bebas. Bebas. Tua. Aslinya ngono. Bebas kita. Cuman untuk menghilangkan merasa hidup itu, kalau tidak kita lakukan dzikir di dalam surat ini tadi, susah Pak. Susah. Terus lakukan. Nanti lanjut dengan dibimbing Allah sendiri untuk pada titik klimaknya itu. Kalau Anda sudah pada titik klimak Pak, ya Allah, indahnya dunia tak seindah wajahmu. Allah maksudnya wajahmu itu wajahnya Allah. Indahnya alam tak seindah wajahmu. Wis nggak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya. Sampai dikiaskan di dalam surat Yusuf, ketika saat Siti Zulaikha kepencut menyang warga binaan, narapidana, namanya Nabi Yusuf. Kepencut Pak. Akhirnya para danyang-danyang, gadis-gadis sak kerajaan itu ngibuli oleh Siti Zulaikha. Pada Siti Zulaikha itu suaminya seorang raja. Bilangnya gini Pak, kurang ya opo? Kurang bagaimana suami Siti Zulaikha itu? Orangnya gagah, orangnya ganteng, Yohan, kaya, pangkat, menjadi raja. Kok bisa-bisanya kepincut dengan seorang narapidana? Dalam benak Siti Zulaikha bicara, belum tahu kau siapa Nabi Yusuf. Akhirnya suatu hari semua danyang-danyang, gadis-gadis sak kerajaan diundang Pak kali Siti Zulaikha. Dikasihlah pisau sama apel, disuruh ngupas. Ketika ngupas semuanya, Nabi Yusuf disuruh keluar berjalan kontes. Akhirnya apa? Seluruh danyang-danyang, gadis-gadis, mulai dari yang tercantik sampai terjelek, ngiler Pak, terpesona ya, sampai lupa dia ngupas apelnya sampai habis, sampai kena tangannya, nggak terasa. Mendano ketemu Rasulullah, mendano ketemu Allah. Ya Allah ya Karim. Itu ketemu Nabi Yusuf toh. Ini Pak, iki dunya disikar dadi loro. Niki Nabi Muhammad, iki Yusuf. Iki nas menungso. Separuh iki dipek Rasulullah Muhammad. Seperempat Nabi Yusuf, seperempatnya menungso sak jagat. Dari sisi jamalnya, sisi ayu dan gantengnya. Terus Allah itu loh sampai mana, tak terbatas Pak. Makanya ada lagu begini Pak, cantiknya wajahmu
Hah? Bukan. Cantiknya wajahmu. Ini lho Pak. Nah itu teruskan sendiri. Bagaikan seperti itu. Makanya indah yang ada di dunia ini sifatnya fata morgana. Ya. Yang hakiki adalah indahnya bertemu Allah. Bertemu Allah. Karena ini semuanya makhluk. Semua ini makhluk. Kul innama ana basarum mislukum. Ana basyarum mislukum. Muhammad katakan, innama ana basyarum. Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyarum mislukum, sama dengan kau makhluke. Sama. Jangan kau puja aku. Jangan kau sembah aku. Sembahlah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Sama itu keterangannya saya ketika saat ke sowan ke Mbah Ma'ruf itu. Ruh itu harus pada Allah, bukan pada makhluk. Kalau jasad silakan. Iku hablum minan nas, ditata di dalam hukum syariat, akhlak ijtimaiyahnya, lah akhlak ilahiyahnya ruh pada Allah, tapi harus ada wasilahnya, harus ada sanadnya. Apa sanadnya? Rasa itu tadi, iman yang bermuncul sumber dari dzikir sirul asrar, iman yang benar. Berarti bahasa Rasul, iman yang sudah keihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau melihat Allah, seakan, berarti hubungannya dengan rasa itu Pak. Rasa. Kesimpulannya, bagi Anda yang belum mendapatkan hatimu sirul asrar, silakan untuk mendapatkan. Bagi Anda yang sudah mendapatkan, maka lekaslah berzikir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 tadi. Barang siapa yang melakukan itu, huwallazi yusolli, Allah pasti akan memberikan rahmat terhadapmu. Apa bentuk rahmatnya Allah? Membebaskan gelapnya rohaniyahmu menuju terang rohaniyahmu pada Allah. Itulah yang dimaksud bertemu Allah. Enggak bisa hari ini, besok dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai putus asa. Begitulah Bapak, mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, barangkali waktunya tidak terlalu lama, tapi tetap saya akan buka tanya jawab, ya, tanya jawab dari Bapak dan Ibu barangkali ada, Bapak 2, Ibu 1 barangkali ada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Muklason yang dirahmati Allah dan kepada seluruh jamaah ingkang kula hormati, mohon izin bertanya Gus. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengenal, menyembah, mengabdi dan beribadah kepadaku. Dari ayat ini yang saya ingin tanyakan, ketika si salik telah faham ilmu, amal dan mengistiqomahkan hakikatnya lillah dan billah dengan disertai adzikru bisirul asror, apakah si salik ini dalam keadaan apapun bisa dikatakan liya'budun, mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah? Cukup sekian pertanyaan dari saya, Gus. Mohon penjelasan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud daripada lillah billah, lillah karena Allah, ini masih ada dua, Pak. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya bisanya berdiri rukuk sujud karena didirikan, dirukukkan, disujudkan Allah. Hati ketika duduk di sini yang dimaksud karena Allah di situ. Inilah yang dimaksud Rasulullah, ihsan itu di situ. Walaupun masih ada dua, ini sudah makrifat tingkat muraqabah. Walaupun belum musyahadah, prosesnya memang seperti itu. Masuk billah. Billah niki dengan Allah. Sebetulnya itu antara lillah dengan billah itu tidak jauh berbeda. Lah, lillah kalau itu tadi tidak memakai makna karena, tapi lillah ini li faedah, li taukid, artinya kepunyaan, beda. Kalau lillah itu dimaknai bukan karena Allah, bukan karena Allah. Lillah itu dimaknai kepunyaan Allah, maka beda dengan billah. Billah ini sama dengan lillah, manakala lillah itu dimaknai karena Allah. Ada dua. Niki posisi ada di Su'aul Basyirah. Udah benar. Sudah benar. Inilah proses-proses di mana si salik sebelum sampai ke maqam musyahadah itu dimasukkan di alam muraqabah. Alam di mana kita sudah merasa dekat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita akan mepet pada Allah, pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah, Pak. Kalau enggak ada jalan keluar. Enggak ada jalan keluar. Dari sana dikepung, dari belakang dikepung, kiri kanan dikepung. Udah. Enggak bisa ngapa-ngapain. Itulah tekad, tawakal sepenuhnya ada di situ. Itu namanya pasrah, udah. Loh, dengan begitulah
maka selanjutnya Allah akan menarik jenengan ke makrifat musyahadah. Tadi muraqabah, walaupun ada dua, saya sebut makrifat. Makrifat yang paling rendah. Kita selalu merasa dilihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus merasa selalu dilihat Allah. Jadi ada dua. Dengan modal yang seperti itu Bapak Ibu, terus kita melakukan zikir yang dimaksud di dalam surat bahasan tadi kami, maka sampailah pada makrifat musyahadah, di mana lillah kemilikan Allah sudah. Selain Allah sudah tidak ada. Akhirnya dijawab, inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Muhammad, sampaikan kedudukan tauhid yang tertinggiku terhadap umatmu. Apa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, ajaklah mereka menyembah aku. Mana Pak? Gak menyembah Allah, aku. Tapi prosesnya kan dugi Allah Pak. Dugi Allah, huwa, anta, ana. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Baru si salik dikatakan makrifat datang pada Allah. Ada lagi? Itulah yang tadinya bisa dikatakan illa liya'budun, menyembah pada Allah, hanya menyembah. Ngabdi. Ada lagi? Satu kali bapaknya, nanti ibu kalau ada. Oh, nggih, monggo. Lagi tiang pundi nih? Tebih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih pertemukan pada malam hari ini mengikuti pengajian yang kedua kalinya ini yang secara langsung. Sedikit mau ditanyakan karena saya mencoba belajar zikir sirrul asrar. Dalam perjalanannya saya memang belum menemukan gitu guys. Namun ada apakah kiat-kiat atau langkah-langkah apa tahapannya untuk betul-betul bisa mendapatkan zikir asrar yang sesungguhnya gitu. Namun tadi telah disampaikan berulang-ulang, jangan putus asa. Saya tidak pernah putus asa, akan terus belajar bagaimana betul-betul bisa sampai atau bahkan mendapatkan zikir asrar yang sesungguhnya. Itu saja sedikit yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Niki pulih kula buka lembaran sejarah di mana kami tidak pernah dulu itu diterangkan tentang zikir sirrul asrar. Cuman bahasanya orang tua dulu itu, udahlah kamu keluar masuk zikir sir aja terus, gitu Pak. Kan tujuannya untuk wusul lah gitu, ketemu Allah. Jangan banyak tanya kau. Udah lakukan zikir sir. Zikir khafi itu Pak. Jadi keluar masuk nafas terus Allah, Allah.
Padahal yang kucari, yang dicari semua orang satu dunia itu adalah sirul asrar. Cuman bahasanya tidak itu. Bagaimana aku bisa wusul ketika solok? Ketika solok itu bagaimana kami bisa wusul? Jadi orang tua kita, mursyid-mursyid kita di thariqah dulu, udah lakukan aja zikir itu. Beragam Pak, ada yang memberikan kewajiban itu 10.000 bahkan 20.000 ada. Ternyata lama-kelamaan dengan kehendak Allah sendirilah, bukan karena tekunnya kami berzikir apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, orang tua kita, itu semata-mata karena rahmat Allah dijelentrehke, dibuka lebar, liuh rijakum tadi minat dulumat, kegelapan, kesamaran, kesirian selama ini yang belum kunjung ada jawaban, ila nur, akhirnya dijawab oleh Allah. Akhirnya muncullah nama zikirnya sirul asrar. Sekarang enak. Sekarang enak. Kita sudah dibekali tidak hanya dzikir khafi, dzikir siri, bahkan sirul asrar dijelaskan. Maksud daripada su'aul basyirah, ketika kau berzikir khafi atau dzikir siri, hatimu harus ada rasa, harus ada iman. Yang iman ini harus kau pukul terus, laksana paku harus kau pukul dengan palu terus di segala aspek kehidupan apapun. Bahwasanya rasa berfungsi, iman berfungsi, sesungguhnya yang berperan hidup itu wujudnya Allah. Loh, dulu enggak pernah disampaikan seperti ini. Itu tadi disuruh dzikir khafi atau dzikir sir, ismudat terus wis. Mungkin lama kelamaan Gusti Allah iku ya sakno, ngono le ya. Sakno. Kawula kurek sampai puluhan tahun. Ya wis, tak bukae rahmatku. Klik. Akhirnya ketemulah di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang sirul asrar. Dikembangkan terus sampai Allah. Seret ketemulah zikir fana'u dzikri di surat Al-Anbiya ayat 25. Puncak itu Pak, sudah puncak. Jadi bagaimana kiat-kiatnya kita untuk selalu sirul asr itu bersemayam di dalam hati. Kita pakai surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Nanti akibatnya di ayat 43. Dan atau kita ambil di dalam surah Al-Insan 25-26. Intinya pagi sampai sore, sore malam, lakukanlah semampu hatimu berzikir sir dan sirul asrar.
pun, itu aja. Dengan cara apapun, dengan kondisi apapun. Sebab hanya dengan sirul asrar itulah yang membuka tabir antara ruh dengan Allah. Sebab di situ ada sifat basariyah, Pak. Sifat di mana yang akan membisiki dirimu selain Allah itu yang berperan. Contoh, ngaji ini hati sampai dibisiki sifat basariyah di situ supaya beriman. Yang bertausiah ini orang greges. Gak boleh hatimu beriman terhadap hidup dalam diri saya. Gak boleh. Sifat basariyah menyeret dirimu untuk beriman. Sing ngaji iku Mr. Bell, orang yang greges lah gitu toh. Mesti seperti itu, Pak. Padahal fungsinya sirul asrar untuk melepaskan ini. Dupak sifat basariyah di dalam hatimu. Kalau ini sudah ngalih, akhirnya muncul sifat basirah mengajak ruhmu untuk beriman, yang memberikan ilmu itu dari sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat-kiat untuk selalu hati itu tumancep. Zikir sirul asrar itu jangan lengah setiap napas keluar masuk. Gunakan untuk berzikir sir dan sirul asrar. Dan atau setiap kali mau beraktivitas apapun, diam sebentar, hatimu, tatalah hatimu, sambungkanlah dulu iman dengan hidup di situ Allah. Sambungkanlah dulu rasa di dalam hatimu terhadap urip di situ. Pasti nanti akan muncul satu kesadaran hati bahwasanya bukan kita sang pelaku, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Oke. Yang belum dapat sirul asrar, apa kiat-kiat yang harus Anda lakukan? Coba. Terus ilmu apa yang disampaikan ikuti terus. Ikuti terus. Ini belum menerima sirul asrar ya. Di samping itu udah dikirosir terus. Nanti akan difahamkan Allah tentang sirul asrar. Kalau sudah mendapatkan sirul asrar, tinggal jenengan mengistiqomahkan terus sirul asrar supaya terus cumandil di dalam hati. Boleh jasad bertemu jasad, berinteraksi dengan dunia boleh, tapi ruhaniah tetap berinteraksi terhadap hidup di situ. Makanya kemarin saya katakan, kita suami punya istri, ketika khalwat solo, ya, secara umum jangan kau tinggalkan istrimu. Istrimu punya hak. Berikan nafkah baik lahir maupun sebab di situ juga ada Allah. Belajarlah. Memang bahasa yang paling susah, paling sulit kita bertemu Allah ketika saat jasad ini berinteraksi dengan syahwatul farji antara suami dengan istri. Tapi bukan berarti harus kita tinggalkan untuk berzikirnya, tetap kita lakukan sebisa mungkin. Enggak bisa sekarang, besok dan teruslah. Jangan sampai putus asa. Wala tayasu limujahadatillah. Jangan kau berputus asa dalam rangka mujahadah di atas jalan Allah melawan hawa nafsu itu, walaupun itu berat. Nggih. Nggih, satu lagi.
Dari ibu ada Bu? Ada? Kalau enggak ada, kita lempar kepada Bapak. Satu kali pertanyaan Pak ya. Kalau ada, silahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, ini bicara proses perjalanan yang kami alami. Saat mana Allah menemukan salah satu di antara teman saya, sama paham kita membicarakan masalah yang sekarang kita bahas masalah ini. Namun saat itu teman saya ada tugas yang berbulan-bulan sehingga saya berhenti melakukan aktivitas kegiatan yang mana pada saat kita membahas itu setiap hari pulang sampai malam hari jam 3 atau jam 2. Karena teman saya ada tugas, kita di rumah. Namun diwujudkan dalam bentuk mimpi proses perjalanan saya. Saat saya ketemu sama teman itu tadi, sama-sama tancap gas naik kendaraan dalam mimpi tadi. Tapi dalam tancap gas tadi yang satu belok kiri, belok kanan, mimpi saya itu bangun belum sampai tujuan. Itu yang pertama dengan sharing sama teman saya tadi yang sampai malam membicarakan masalah hakikat. Kemudian di rumah mimpi saya tetap kita pakai dikisir, tapi di situ perjalanan saya di hutan. Tapi tahu alamat, tapi belum sampai tujuan. Tapi di sini saya melambung jauh untuk arah sasaran. Tahu arahnya tapi melambung jauh, tapi belum sampai tujuan. Mimpi saya terbangun. Yang terakhir tidak di hutan tapi di perkampungan. Tahu tujuannya, tapi kampung di sini, kampung nanti ke sana Pak, lewat sana Pak. Terbangun. Mohon dapatnya dengan perjalanan proses itu tadi, arah tujuan saya belum sampai tujuan, saya sudah bangun tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadapi 3 makom Pak ya. Untuk bisa sampai pada bertemu Allah itu kita melewati 3 makom. Secara sistem kita manusia di dunia ini menghadapi makom namanya muhadharah. Makom di mana kita itu ditemukan para makhluk secara kasar. Muhadharah. Kita bertemu sesama makhluk, baik makhluk yang bernyawa maupun tidak. Ini muhadharah. Meja, karpet, apapun. Nah, sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak yakin, Allah sudah berkata, lebih jelas saya daripada makhluk di muhadharah itu. Dari segala hal apapun, sadar dan tidak sadar, yakin atau tidak yakin, Allah berkata, lebih nyata saya daripada mereka-mereka itu. Satu. Ini bagi orang yang belum hatinya itu ingin bertemu Allah, sampai kapanpun nggak bisa. Di dunia ini loh Pak ya, nggak bisa. Sehingga dalam ayat lain Allah memberikan peringatan pada kita. Ingat, janganlah kau terus-terusan percaya terhadap nafsu atau iblis dalam dirimu.
yang membisiki kau, membius kau bahwasanya selain aku itu segala-galanya. Selain aku itu segala-galanya. Saya ulangi. Wahai manusia, ketahuilah, jangan terus-terusan kau mengikuti kena biusnya nafsu atau iblis dalam dirimu. Yang iblis membius kita dengan bahwasanya selain aku segala-galanya. Selain aku berarti selain Allah loh Pak ya. Itu segala-galanya. Contoh, ketika kita mulai kecil nggak pernah Pak punya mobil, ini nggak pernah. Kok yon delalah tiba-tiba kita punya rezeki yang tidak kita duga. Dapatlah kita proyek landasan. Akhirnya di kampung itu banyak orang berbondong-bondong beli mobil karena dapat landas. Pernah terjadi kemarin tuh Pak ya, di daerah Tuban atau gimana? Iya. Luar biasa, ada yang borong 3. Itu. Karena menganggap selain Allah segala-galanya. Tapi apakah orang yang seperti itu mesti selain Allah segala-galanya? Ya belum tentu Pak ya. Saya tadi bicaranya mereka kalau sudah belum mengenal Allah mesti akan mengikuti biusan hawa nafsu. Itu pasti Pak. Dan itu sejarah kita. Allah itu nomor belakangan Pak. Bahkan nafsu akan membius kita seakan-akan umur kita masih panjang. Apalagi dalam keadaan sehat. Wah, mangan masih oke aja, sama perempuan masih oke saja. Wah, nafsu akan membisikkan kita seakan-akan kita mati masih lama. Tandanya gitu. Bondo masih banyak, jabatan masih punya. Itu alam mukhadharah, berarti nggak bisa melihat Allah. Yang kedua, kita dihadapkan alam yang namanya alam mukasyafah Pak. Allah apa itu? Alam makhluk gaib Allah, makhluk gaib, makhluknya Allah sing gaib. Itu berarti antara alam mukhadharah dengan alam musyahadah. Ini banyak orang mengatakan alam di bawah kesadaran. Malaikat gaib, jin, iblis gaib, para arwah leluhur yang sudah meninggal gaib, para arwahnya kekasih Allah, nabi, rasul, wali Allah gaib, surga, neraka gaib, Lauhil mahfud, alam barzah gaib. Ketahuilah, aku kata Allah lebih nyata dari alam ini. Wahai orang-orang yang bermukasyafah, ketahuilah aku lebih nyata daripada makhluk-makhluk ini.
Ini Pak, kita kalau belum mengenal Allah otomatis tidak mengenal sirul asrar. Kalau kita belum mengenal sirul asrar, kita itu belum bisa sampai tujuan. Wong kadang-kadang kita sudah mengenal sirul asrar, kadang tinggal satu klik. Allah berkata, nanti dulu ya, sabar. Kayak apa namanya, antri. Wis beres-beres, kau nanti pasti akan kujemput. Bahasa guyon Pak Ibu, guyon. Bukan berarti Allah guyonan ya ora. Artinya bagi orang-orang yang sudah mengenal zikir sirul asrar, pasti dia akan dimasukkan Allah kasafnya itu kasaf maknawi. Kasaf yang pasti dia itu akan bisa sampai ke musyahadah, makom yang terakhir. Tapi ketika saat itu dia buka alam kasafnya, belum memegang sirul asrar, ini jatuhnya di alam, di makom, di kasaf suwari, bukan maknawi, suwari. Yang depan adalah maknawi, iki suwari. Apa? Makom kasaf suwari, kasaf di mana Anda akan terbelenggu dengan keindahan-keindahan makhluk di dalam alam kasyafah. Penuh dengan karomah, penuh dengan pengetahuan yang bersifatkan makhluk. Bisa dikatakan ilmu laduni. Di situ paham? Pokoknya ilmu tentang selain Allah. Wes. Allah berkata, aku lebih nyata daripada makhluk-makhluk di sini. Bapak Ibu, tinggal satu, makom musyahadah. Makom yang hanya diberikan oleh orang-orang yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itulah makom illa ibadaka innahumul mukhlasin. Makom yang hanya diberikan terhadap hamba-hambanya yang menjadi kekasih Allah. Siapa yang menjadi kekasih Allah? Mereka yang mengikuti teladannya Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itulah mereka yang melepaskan cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah. Itulah pengikut Rasulullah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang mau melepaskan cinta selain Allah, wa yu'min billah, dan Allah akan menemui dia dan Allah akan menjadikan dia sebagai kekasih Allah. Tinggal pertanyaannya kita adalah, ruhaniyah ini mau enggak melepaskan cinta selain Allah? Caranya apa? Untuk melepas caranya bagaimana? Kembali kepada materi saya. Uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 4142. Lakukan itu terus, baru sampai. Bapak Ibu hadirin, itu mungkin ya apa yang bisa kami sampaikan. Segala apapun yang berkenaan dengan ketidakcocokan dalam hati jenengan, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin.
dan segala apa yang telah diberikan Allah menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat pada kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.